Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Muhammad Reza Manazal Alkomar dengan kode asisten EZA. Di video kali ini kita akan ngebahas mengenai modul 8, yaitu modul tentang searching. Baiklah, modul 8 tentang searching. Nah, definisi dari searching. Searching dalam bahasa Indonesia itu artinya mencari. Di sini, searching itu adalah metode pencarian suatu data dalam sekelumpulan data. Nah, di searching ini tuh terdapat dua metode pencarian. Yang pertama itu ada sequential search, dan yang kedua itu ada binary search. Di sini, Reja akan membahas yang sequential search. Nah, yang pertama, definisi dari sequential search. Apa itu sequential search? Sequential search itu adalah metode pencarian paling sederhana yang dilakukan secara terurut. Nah, nanti data itu akan dibandingkan satu persatu dari awal sampai data yang dicari itu ditemukan atau tidak ditemukan. Nah, selanjutnya, prinsip kerja dari sequential search. Di sini sudah ada array A dengan data-datanya. Di sini ada angka 5, ada angka 3, ada angka 1, ada angka 8, dan ada angka 4. Nah, di sini kita misalkan data yang dicari adalah nilainya 1. Nah, di sequential search ini tuh nanti si program itu akan mengecek data di setiap indeks, lalu membandingkannya dengan data yang dicari. Apakah itu sama atau beda? Kalau beda, maka indeks akan lanjut ke indeks selanjutnya dan membandingkannya lagi dengan data yang dicari. Apakah itu sama atau beda? Apabila sama, maka proses dari searching berhenti. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di array, indeks itu dimulai dengan angka 0. Jadi, untuk data yang pertama yang nilainya 5, yaitu indeksnya adalah 0. Nah, untuk nilai 3 ini indeksnya adalah 1. Untuk nilai 1 ini indeksnya adalah 2. Dan yang nilainya 8 ini indeksnya adalah 3. Dan yang nilai 4 ini indeksnya adalah 4. Nah, lalu kita bandingkan data yang dicari dengan data yang ada di tiap indeks. Nah, untuk indeks 0, nilainya adalah 5. 5 apakah sama dengan 1? Beda. Maka akan lanjut ke indeks selanjutnya, yaitu indeks ke-1. Indeks ke-1 nilainya 3. Apakah 3 sama dengan 1? Ternyata masih beda. Maka kita lanjut ke indeks selanjutnya, yaitu di indeks kedua. Indeks kedua nilainya 1. Oh, ternyata sama. 1 sama dengan 1. Sehingga proses dari searching berhenti. Sehingga data yang dicari itu ditemukan di data urutan ketiga atau pada indeks kedua. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, Reja akan menampilkan program dari searching menggunakan metode sequential search. Nah, di sini sudah ada program dari searching menggunakan metode sequential search. Nah, untuk metode sequential search-nya itu terdapat di baris ke-17 sampai ke baris 22. Di sini Reja akan merunning programnya. Nah, di sini kita banyak data, kita samakan dengan yang tadi, ada 5 data. Data pertama itu ada angka 5, data kedua itu ada angka 3, data ketiga itu ada angka 1, data keempat itu ada angka 8, dan data kelima itu ada angka 4. Dan data yang dicari, tadi data yang dicarinya adalah 1. Klik 1,
sehingga akan menampilkan bahwa data itu ditemukan pada urutan ketiga atau pada indeks kedua, seperti itu. Tapi apabila data yang ingin dicarinya itu tidak ada di data-data tersebut, itu bagaimana? Kita misalkan banyak datanya 5 lagi, tapi data ke-1-nya kita 1, data keduanya 2, data ketiganya adalah 3, data keempatnya adalah 4, data kelimanya adalah 5. Tapi data yang ingin dicarinya kita adalah 6. Maka yang akan ditampilkannya adalah data tidak ditemukan. Seperti itu. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Faisal Hakim dengan kode asisten NIH. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang binary search di modul 8 yaitu searching. Mari kita lanjut ke videonya. Binary search adalah salah satu metode yang ada di modul searching, yang mana metode ini hanya dapat digunakan ketika data sudah diurutkan terlebih dahulu. Di dalam binary search, kita mempunyai 3 komponen penting, yaitu yang pertama low, lalu high, dan yang terakhir mid. Di mana low itu sama dengan 0, high itu sama dengan n-1, dan mid sama dengan low ditambah high div 2. Kita lanjut ke prinsip kerja binary search. Prinsip kerjanya, data yang dicari pada sebuah array akan dibandingkan dengan data indeks tengah atau A index mid. Cara mencari A index mid ada 2, tergantung dari cara kita mengurutkan data maupun itu secara descending atau ascending. Yang pertama, jika menggunakan pengurutan secara descending atau dari yang besar ke yang kecil. Jika data A index mid lebih besar dari data yang akan dicari, maka low akan sama dengan mid ditambah 1. Namun, jika data A index mid lebih kecil dari data yang dicari, maka high akan sama dengan mid dikurang 1. Yang kedua, jika menggunakan pengurutan secara ascending atau dari kecil ke yang besar. Jika data A index mid lebih kecil dari data yang dicari, maka low akan sama dengan mid ditambah 1. Namun, jika data A index mid lebih besar dari data yang dicari, maka high akan sama dengan mid dikurang 1. Kita masuk ke contoh. Jadi pertama kita mempunyai array A, di mana di sini ada 6 data. Maka indeksnya akan dimulai dari indeks 0 sampai indeks 5. Misalnya kita ingin mencari data adalah 17. Karena ini sudah diurut, maka low akan sama dengan 0, lalu high sama dengan 5, dan mid akan sama dengan 2, karena 0 ditambah 5 div 2. Maka karena mid sama dengan 2, kita bisa katakan A indeks mid akan sama dengan 10, karena di dalam indeks 2 terdapat angka 10. Karena 10 ini adalah kurang dari data yang dicari, yaitu 17, maka sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya, low akan sama dengan mid plus 1. Yang dimana mid sebelumnya adalah 2, yang ditambah 1 akan menjadi 3. Lalu kita hitung ulang mid-nya, di mana low ini sudah berubah menjadi 3, dan 3 ditambah 5, div 2 akan menjadi 4. Maka mid akan sama dengan 4. Lalu, karena mid sama dengan 4, maka kita bisa katakan A indeks mid-nya adalah 17. Karena di dalam indeks 4 ada
17 di dalamnya. Karena A indeks mid sama dengan data yang dicari, maka data sudah ditemukan, dan data ditemukan pada indeks keempat. Kita masuk ke programnya. Ya, di programnya ini, kita akan menginputkan banyak data. Sesuai dengan contoh yang tadi, banyak datanya adalah 6. Ini data pertama kita bisa inputkan misalnya 1, lalu kita data kedua 10, lalu 15, lalu 3, lalu 20, lalu 17. Kita ingin mencari data 17. Dan di sini kita sudah mengurutkan, di dalam programnya kita urutkan secara ascending, maka data ditemukan pada indeks keempat. Karena di sini adalah 1 indeks 0, 3 indeks 1, 10 indeks 2, 15 indeks 3, dan 17 indeks 4. Seperti itu kira-kira penjelasan tentang binary search. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan dari modul ke-8 yaitu searching. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.